ketika memaafkan orang lain, itu adalah bentuk dari pengamalan istighfar juga. Kita memohon ampun kepada Allah, kita juga selalu mengampuni orang lain yang senantiasa menyakiti kita dalam keseharian kita itu. Makanya kalau ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ada dalam suatu riwayat dikatakan bahwasanya Rasulullah itu menjamin sahabat ini akan masuk ke dalam surga. Kemudian ada sahabat yang lain itu penasaran, kenapa sih kok Rasulullah sampai menjamin si fulan ini masuk surga? Kenapa kira-kira? Kemudian si orang ini, sahabat yang lain ini berusaha pengen tahu nih amalan apa sih yang dilakukan oleh sahabat yang dijamin oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam surga. Ngineplah 3 hari di rumahnya. Hari pertama biasa, sholat tahajud biasa, tadarus biasa, melakukan amalan-amalan yang lain biasa. Kemudian yang kedua, hari kedua sama demikian. Sampai di hari ketiga ternyata sahabat yang nginep di sahabat yang lain yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah ini nggak menemukan ada perbedaan di antara amalan yang dilakukan dengan amalan yang dilakukan dirinya. Kemudian dia penasaran, wahai fulan, kira-kira apa sih yang menjadikan kamu kok dijamin masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia cuma mengatakan bahwasanya aku setiap mau tidur itu selalu memaafkan semua kesalahan orang-orang. Bayangkan jemaah, setiap mau tidur dia tuh memaafkan orang lain dalam hidupnya ketika ada di hari itu. Setiap mau tidur yang dilakukannya adalah memaafkan kesalahan orang lain. Memang tidak terlihat secara kasat mata, tetapi ternyata itu yang menjadikan dirinya dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133, 134 dikatakan bahwasanya ternyata penghuni surga itu adalah orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Karena memaafkan kesalahan orang itu sulit, jemaah. Sulit. Makanya Allah itu hadiahkan surga karena sulit memaafkan orang itu. Coba nanti amalkan jemaah. Setiap ingin tidur, setelah baca doa, setelah wudu baca doa, kemudian baca surah Al-Mulk, kemudian coba introspeksi diri. Kita hari ini udah ngapain aja ya? Kira-kira ada nggak sih yang nyakitin aku? Kalau kok rasa ada nih, si ini nyakitin aku, si ini nyakitin aku, coba maafkan, mulai maafkan. Walau mungkin itu emang sulitnya luar biasa dahsyatnya. Tapi coba maafkan. Niscaya cuma kita memaafkan kesalahan orang lain, ternyata boleh jadi itu yang mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Karena orang yang masuk ke dalam surga, itu hatinya bersih jamaah. Makanya ketika hatinya kotor, Allah itu pengen cuci dulu tuh hatinya. Di mana? Di neraka. Makanya sebelum kita masuk ke dalam neraka agar hati kita dicuci, kita cuci dulu tuh di dunia. Biar nanti di neraka kita gak merasakan dicuci hatinya kayak gimana rasanya. Dicuci dulu hatinya di dunia dengan cara apa? Memaafkan kesalahan orang lain. Karena ternyata dengan demikian, itulah yang mengantarkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lakukan amalan-amalan yang sekiranya kok kecil, tetapi itu kita lakukan secara konsisten, itu yang dahsyatnya itu di situ jamaah. Ahabbul a'malu ilallah adwamuha wa inqal. Allah itu mencintai amalan yang kecil tapi dilakukan secara konsisten atau secara terus-menerus. Sehingga dengan konsistensi itulah Allah menilai. Karena Allah itu menilai proses bukan hasil. Kalau Allah cuma menilai proses, cuma menilai hasil, maka Allah tidak akan pernah menerima taubatnya seseorang jamaah. Karena Allah cuma pengen tahu hasilnya tuh. Oh, orang ini terlahir dalam keadaan udah beriman, udah bertakwa. Kemudian Allah nggak punya nih, Allah nggak ada peluang untuk memaafkan orang-orang yang mu'alaf misalnya. Itu kalau Allah menilai hasil. Tetapi enggak, Allah itu enggak menilai hasil. Allah itu menilai proses. Karena Allah tahu bahwasanya perjuangan di setiap proses itulah yang akan memunculkan dan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menuntut ilmu. Kira-kira
Kalau orang langsung instan diberi ilmu dengan orang yang diberikan ilmu tapi melalui berbagai perjuangan, kira-kira berkah yang mana jamaah? Kita melihat loh, setiap Kamis, insya Allah kita belajar kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Kita melihat bagaimana orang-orang terdahulu dalam menuntut ilmu. Berkahnya luar biasa. Bagaimana itu? Ternyata perjuangannya pun dahsyatnya luar biasa. Ada yang berjalan sekitar ribuan kilometer cuma pengen dapat satu ilmu. Ada yang senantiasa berjalan selama berbulan-bulan lamanya cuma pengen dapat ilmu. Ada yang sampai jual genteng rumahnya cuma buat dapat ilmu. Ada yang sampai jual baskom cuma buat dapat ilmu. Ada yang cuma rebahan, buka live streaming gitu kan. Itu bagus, baik, kedua-duanya sama-sama baik. Mungkin ada udzur syar'i, tapi ternyata Allah itu lebih memprioritaskan orang-orang yang senantiasa memiliki effort yang lebih dalam beribadah. Maksudnya semangat yang lebih dalam beribadah. Ada orang yang kayak males-malesan cuma buka live streaming padahal rumahnya deket. Ada yang rumahnya jauhnya luar biasa tapi niatkan datang ke sini udah merasakan dinginnya Wonosobo luar biasa. Ada yang udah pakai jaket, pakai baju double-double. Ada yang menyisihkan hartanya, bensinnya, kendaraannya cuma untuk datang ke majelis taklim. Tentu pahalanya berbeda dengan orang yang cuma sambil selimutan, sambil buka HP. Kadang itu pun kalau ada WA masuk disambi-sambi. Ada yang kadang disambi-sambi buka apa. Kedua-duanya sama baiknya. Tetapi kesungguhan itu ternyata Allah berikan lebih kepada orang-orang yang sungguh. Pahala itu akan Allah berikan lebih kepada orang yang bersungguh-sungguh. Dan tentu tingkat keberkahannya pun akan jauh berbeda jamaah. Kecuali kalau misal orang itu udzur syar'i, pakai online, dan dia serius nih, itu juga termasuk effortnya juga dahsyatnya luar biasa. Karena kan kadang ada yang live streaming, tapi dia tetap nyatet, tetap juga kayak dia mencerna apa yang kira-kira, oh iya ya. Itu adalah sesuatu hal yang mahal loh jamaah. Karena kalau udah live streaming, kita ngelihatnya live streaming, kadang kalau ada notif aja, kalau dia bener-bener gak niat dan emang gak bener-bener pengen cari ilmu, pasti akan kesambi-sambi sama yang lain. Dan kalau udah kesambi sama yang lain, pasti condong dengan yang disambi itu nantinya. Maka dari itu jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu kekhusyuan dalam beribadah. Karena khusyuknya dalam ibadah itu tidak akan pernah bisa dilakukan oleh seorang hamba kecuali dia bersungguh-sungguh dalam beribadah. Tadi jamaah pengen sholat berjamaah dengan khusyuk, ya udah berarti datang di awal waktu sebelum azan. Bahkan saya pun kadang masih terlena loh jamaah. Kadang masih terlena, masih didengarkan sholat azan pun kadang masih terlalaikan dengan aktivitas-aktivitas duniawi. Nah ini yang perlu kita koreksi. Kami mengoreksi diri kami, jamaah pun senantiasa mengoreksi dirinya agar senantiasa apa? Kalau setiap individu aja kok kualitasnya sudah baik, insya Allah nanti ketika kita berjamaah pun akan lebih baik. Contoh apa jamaah? Organ tubuh. Kalau ginjalnya baik, otomatis seluruh anggota tubuhnya pun akan merasakan dari ginjal tadi ketika mencerna dari sistem ekskresi itu. Contoh lambung, kalau lambungnya bermasalah, pasti seluruh tubuhnya akan bermasalah. Otaknya bermasalah, seluruh tubuhnya bermasalah. Jantungnya bermasalah, seluruh tubuhnya pun akan bermasalah loh jamaah. Maka dari itu kalau setiap individunya aja kok sudah nggak bermasalah, insya Allah akan lebih mudah dalam membangun ukhuwah, membangun tali persaudaraan, bersaf-saf dalam kebaikan. Karena Allah tuh pengen kita tuh bersaf-saf loh dalam melakukan kebaikan. Jangan sampai kita melakukan kebaikan itu cuma sendiri-sendiri. Surga itu terlalu luas untuk kita nikmati sendirian. Makanya kita ajak orang-orang yang kita sayangi untuk bareng-bareng nih kita berjamaah berbondong-bondong masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk dalam beribadah, qanitin. Ya. Tadi saya contohkan sholat, ya udah berarti datang di awal waktu.
Wudhu pun jangan sambil berbicara. Ketika sudah sampai di masjid, sholat sunnah. Dengar azan, didengarkan. Ketika udah melaksanakan sholat, lakukan seolah-olah itu adalah sholat yang terakhir. Makanya kok imam itu selalu mengatakan bahwasanya sholli sholatal muwaddi'. Karena apa? Itu adalah artinya sholatlah seolah-olah ini adalah sholat yang terakhir. Karena itu yang dicontohkan Rasulullah. Kalau kita ingin khusyuk dalam sholat kita, ya udah seolah-olah sholat ini adalah sholat yang terakhir. Nanti kita udah nggak sholat lagi nih. Kita udah disolatin nanti. Nah, niscaya dengan kita punya mindset seperti itu, insya Allah kita akan lebih khusyuk dalam melaksanakan sholat. Kita sholat, udah ingat sana ingat sini, tapi karena kita ingat nih bahwasanya, sholat ini adalah sholat yang terakhir. Lurus lagi, lurus lagi, lurus lagi. Itu adalah hakikat dari sholat berusaha untuk selalu khusyuk. Dan orang-orang yang seperti inilah ciri-ciri penghuni surga. Karena kan dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, kalau lihat kita melihat dari ayat 1 sampai ayat 10, itu adalah rangkaian penghuni surga Firdaus. Siapa penghuni surga Firdaus? Adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Karena sholat itu bisa merubah hidup kita, jemaah. Coba kita tunaikan aja nih, 40 hari aja. Selama 40 hari, sholat kita itu jangan sampai bolong di 40 hari. Ada berapa rakaat? 40 rakaat. Apa aja? 17-nya itu adalah sholat fardu. Ya, 17-nya itu adalah sholat fardu. Kemudian di antara sebagian yang lain itu adalah sholat sunnah yang lainnya. Seperti ada tahajud, ya, ada juga sholat rawatib. Kan 17, ya. Tahajud misal 11 sudah sama witir. Ya. Udah berapa? 17 tambah 11, 28. 12-nya itu rawatib. Ada 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, udah 8. 2 rakaat setelah maghrib, 10. 2 rakaat setelah isya, 12. 28 tambah 12 sama dengan 40. Coba konsistenkan itu dalam 40 hari. Niscaya insya Allah akan ada perubahan dalam hidup kita. Akan ada perubahan dalam hidup kita. Kita akan merasakan walau mungkin perubahannya itu sangat kecil sekali, tapi itu akan ada perubahan dalam hidup kita. Mungkin dari hati kita yang mulai lapang. Syukur-syukur Allah memberikan rezeki yang lebih. Dan tentu pasti Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan yang lainnya. Maka dari itu jamaah, perbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Min awwalil khair an tatsrukash syarr, yaitu senantiasa kita kalau pengen keseharian kita baik, ya udah kita tinggalkan berbagai kemaksiatan. Dan kemaksiatan itu salah satu pintunya menangkal kemaksiatan itu dengan cara perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi dalam perjalanan misal pulang nanti, atau perjalanan kerja, perjalanan pengen jemput anak, perjalanan pengen pergi ke suatu tempat, coba istighfar. Rasulullah aja yang gak punya dosa, itu aja masih sempat untuk beristighfar. Kita dosanya aja kadang kita gak melakukan dosa, tapi kadang dosanya ngalir sama kita. Kenapa kita gak mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan ada dalam suatu riwayat dikatakan ketika itu ada seorang kakek-kakek di zaman Rasulullah SAW. Ketika itu datang kepada Rasulullah di waktu asar. Dia melaksanakan sholat berjamaah di belakang Rasulullah SAW. Kemudian setelah sholat asar, kemudian dia menghadap di depan Nabi langsung, di depan Rasulullah langsung. Kemudian dia menanyakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku ini seorang kakek-kakek yang dipenuhi dengan dosa. Aku ini seorang kakek-kakek yang udah dipenuhi dengan dosa, maksiatnya banyak banget, udah gak ada maksiat yang enggak aku coba.
Maksudnya adalah semua maksiat itu udah dia coba. Berzina, mabuk, membunuh orang, apalagi menyekutukan Allah. Semua udah dia lakukan. Kemudian dia bertanya sama Rasulullah, dengan sebegitu banyaknya dosa yang aku lakukan, apakah aku pantas untuk mendapatkan rahmat dari Allah? Kalau dikira-kira dosaku ini, wahai Rasulullah, banyaknya itu kalau dibagikan dari umat sekarang sampai nanti hari kiamat, itu bisa terbagi sama rata semuanya. Apakah aku masih pantas mendapatkan rahmat dari Allah? Apa jawab Rasulullah SAW? Turunlah ayat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai Muhammad, katakan kepada hambaku, bayangkan ketika kita sudah melakukan banyak dosa, udah berzina, udah mabuk, bunuh orang, bahkan semua dosa udah dilakukan, durhaka sama orang tua, Allah masih memanggil dengan sapaan, wahai hambaku. Qul ya ibadiyalladzi, wahai hambaku, katakan kepada hambaku ini, ya Muhammad, bahwasanya aku mengampuni dosa, semua dosa yang dilakukan oleh hambaku itu. Maka dari itu jamaah, jangan pernah kita terputus dari rahmatnya Allah. Karena kalau kita terputus dari rahmatnya Allah, maka sama aja kita seperti iblis laknatullah alaih. Coba kalau iblis dulu kok bertaubat sama Allah, mungkin iblis sekarang bisa masuk surga. Dan semua manusia itu mungkin masuk ke dalam surga. Tetapi karena iblis itu terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia berjanji dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 118, bahwasanya ya Allah, aku berjanji akan mengambil sebagian dari tubuh manusia. Maksudnya apa? Adalah fujur, menanamkan fujur dalam menggoda fujur kita. Selalu menggoda, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu membisikkan dengan perlahan. Waswasa yuwaswisu itu adalah godaan yang sangat halus, godaan yang sangat lembut. Makanya kalimatnya dalam Al-Quran itu jangan mengikuti langkah-langkah setan. Bukan cuma mengikuti langkah setan. Karena cuma kalau langkah itu berarti langkahnya cuma satu tuh stepnya. Tapi kalau jangan mengikuti langkah-langkah setan, maksudnya tuh setan itu punya banyak banget rencana, punya banyak banget langkah-langkah. Makanya bukan pakai kata khittah. Kalau khittah itu cuma langkah. Tapi menggunakan katanya yaitu khutuwatis syaiton. Langkah-langkah setan. Karena setan itu banyak banget langkah-langkahnya. Ada setan yang spesifik di bidang A. Setan yang spesifik di bidang B, ahli di bidang C, ahli di bidang D. Semua setan itu saling terkoneksi. Oh, hambaku ini dia kelemahannya di ini. Oke, ini sekarang giliran kamu ya. Oke, udah kayak gini, sekarang giliran kamu, sekarang giliran kamu. Setan itu banyak banget koneksinya. Setan itu banyak banget langkah-langkahnya. Kalau plan A nggak bisa, nggak berhasil, akan dijatuhkan dengan plan B. Plan B nggak berhasil, plan C. Plan C nggak berhasil, D. Jadi banyak banget langkah-langkah setan. Sehingga makanya kalimatnya dalam Al-Quran, Allah itu berfirman itu luar biasa banget. Udah mempertimbangkan segala sesuatunya. Khutuwatis syaiton. Jangan pernah kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena setan itu banyak banget langkahnya. Makanya kok Allah menurunkan syariat untuk berpuasa. Karena puasa itu akan menahan diri. Coba bayangkan jamaah berpuasa selama 1 bulan lamanya. Bahkan setelah nanti kok udah nggak puasa, ketika udah lebaran, H-2, H-3, ingatnya ngapain jamaah? Kalau mau makan pasti ingat, masih puasa, masih puasa. Karena seolah-olah ini memberikan kesan kepada kita bahwasanya kita 1 bulan lamanya udah nggak melakukan maksiat nih. Setelah lebaran itu hakikatnya tuh bisa terbawa sampai nanti pas udah selesai puasanya.
Makanya perintahnya untuk perbanyak berpuasa, tujuannya itu adalah untuk menawar dari nafsu. Karena tidak ada obat yang lebih mujarab untuk menyembuhkan nafsu selain berpuasa. Karena hakikat puasa itu adalah menahan nafsu. Tidak ada obat yang paling mujarab untuk menawar nafsu selain daripada berpuasa. Makanya Allah turunkan syariat puasa agar seseorang itu mampu menahan dirinya. Coba kalau nggak ada syariat, nggak ada puasa, nggak ada tuntunan, mungkin orang di muka bumi ini dia saling menyakiti, saling bunuh-bunuhan, saling menyakiti hati saudaranya. Makanya kok Islam itu menurunkan syariat itu agar kita bisa bersaf-saf, bisa berjamaah, bisa menjalin tali ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwah. Manusia yang satu, mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu innamal mu'minuna ikhwah, saling bersaudara. Kenapa kok nggak menggunakan kata ikhwan? Kenapa kok nggak menggunakan kata akhwat? Kenapa kok menggunakan kata ikhwah? Ikhwah itu adalah saudara satu kandung. Bagaimana kita menafsirkan ayat ini? Ikhwah adalah satu kandung, seolah-olah kita yang tidak memiliki hubungan darah, yang bukan satu kandung, itu tuh Allah tuh pengen kita dengan sesama muslim itu seperti sebagaimana kita dengan saudara kandung kita. Makanya kalimatnya innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti saudara satu kandung. Jadi jangan kita melakukan perselisihan. Kalau kita sudah menjalin ukhuwah, coba kita bareng-bareng untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak istighfar, mengingatkan dalam kebaikan. Pokoknya berbagai aktivitas kebaikan-kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu membimbing kita, selalu menurunkan keberkahan dan ridho dari setiap apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Mungkin itu jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah